Setiap hari ku melihat begitu banyak tantangan berjalan di jalan yang tak terduga. Namun tetap ku semangati diriku sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adi Susanto, dan kita berjumpa lagi berjumpa pada kematerian lanjutan part 3 tentang proses kelahiran dan kematian yang sangat erat kaitannya dengan teori antrian. Ya, baik. Kebanyakan model antrian yang dasar itu mengasumsikan bahwa input pelanggan yang datang dan output sebagai pelanggan yang pergi pada sistem antrian terjadi sesuai dengan proses kelahiran dan kematian. Jadi kelahiran itu identik dengan kedatangan pelanggan, sementara kematian itu sangat erat kaitannya dengan kepergian pelanggan setelah dilayani. Nah, di sini ada probabilitas NT yang berubah saat T-nya meningkat. NT sendiri merupakan jumlah pelanggan dalam sistem antrian pada waktu ke T, ya. Jadi secara garis besar kita bisa mengambil intisari bahwa kelahiran dan kematian ini kan terjadi secara acak, ya. Yang kita bisa perhatikan bahwa tingkat kejadian rata-rata antara kedatangan dan kematian juga sangat bergantung pada waktu, ya. Nah, di sini ditunjukkan adalah diagram proses kelahiran dan kematian, ya. Jadi Anda bisa melihat di sini kita ada beberapa status dari ke 0, 1, 2 dan 3, ya. Kemudian ada lambda, ini menunjukkan kelahiran, ya, lambda 0, lambda 1, lambda 2. Kemudian dilayani sehingga melahir pada kematian mu 3, mu 2, mu 1, ya. Kemudian apabila kita notasikan dalam bentuk formula sederhana, ya, kita bisa menuliskan seperti ini: n-2, n-1, n-1 dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah diagram proses kelahiran kematian yang biasa digunakan untuk mempelajari teori antrian. Kemudian ada yang dikenal dengan model kelahiran murni atau pure birth, ya. Pure birth model, ya. Model kelahiran murni ini merupakan model yang hanya kedatangan saja yang diperbolehkan. Misalnya pembuatan akte kelahiran bagi bayi yang baru lahir, maka ini kedatangan saja yang diperbolehkan. Nah, jika waktu antar kedatangan berdistribusi Poisson, maksud saya, ya, dan jumlah kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu kedatangannya itu eksponensial, maka lambda merupakan tingkat kedatangan pelanggan per unit waktu, ya. Maka di sini berlaku, ya, probabilitas tidak terdapat pelanggan dalam periode waktu T dapat dihitung dengan menggunakan formula ini. Jadi ada P0 untuk waktu ke T sama dengan E pangkat minus lambda T, ya. Kemudian probabilitas kedatangan sendiri itu akan mengikuti distribusi Poisson, distribusi Dijkstra, yang kita hitung dengan formula seperti ini: P n untuk waktu ke T sama dengan lambda T pangkat n kali E pangkat minus lambda T, ya, per n faktorial, n-nya untuk 0, 1 dan seterusnya, ya. Nah, rata-rata ekspektasi jumlah pelanggan, nah, kita untuk suatu periode T kita bisa tuliskan sebagai E n untuk T, tentu sama dengan lambda T, ya. Nah, di sini Anda bisa membaca, ya, bahwa ada keterkaitan yang erat antara distribusi eksponensial dan distribusi Poisson, ya. Nah, untuk tingkat kedatangan persatuan waktu, untuk jumlahnya sendiri itu berdistribusi Poisson, sementara waktunya itu berdistribusi eksponensial. Nah, keduanya merupakan random variable dan jenisnya mungkin berbeda, ya. Untuk eksponensial itu termasuk distribusi kontinu, sementara Poisson itu adalah distribusi Dijkstra, ya. Anda bisa melihat di sini ada range-nya juga berbeda, density function-nya, ya, fungsi kepadatannya juga
berbeda, mean value, ya, kemudian cumulative probability dan nilai probabilitasnya, ya, itu juga bisa Anda lihat di sini. Nah, saya tidak akan membahas lebih dalam tentang ini karena ini akan dijelaskan di kematerian yang berbeda ya terkait dengan probabilities dan statistik. Yang tadi cuman kita ketahui apa yang menjadi dasar dan fondasi yang biasa digunakan pada model sistem antrian. Nah, contoh dari model kelahiran murni itu seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Contoh, bayi yang lahir dalam daerah berpenduduk jarang dengan kecepatan 1 kali kelahiran setiap 12 menit, maka waktu antara kelahiran mengikuti distribusi eksponensial. Anda diminta untuk menemukan yang pertama, rata-rata jumlah kelahiran dalam tiap tahun, ya. Yang kedua, probabilitas tidak ada kelahiran yang terjadi dalam satu hari. Yang ketiga, probabilitas diterbitkannya 50 akte kelahiran dalam 3 jam, di mana 40 akte kelahiran telah diterbitkan pada 2 jam pertama, sementara sisanya adalah pada 1 jam terakhir, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita hitung ya lambda-nya ya. Jadi lambda itu menunjukkan rata-rata jumlah kelahiran dalam tiap hari. Nah, lambda sama dengan 24 dikali 60 per 12 ya. 24 kali 60 per 12. Kemudian rata-rata jumlah kelahiran per tahun juga kita bisa hitung. NT sama dengan lambda T sama dengan 120 dikali 365. 365 dari jumlah harinya dalam 1 tahun ya. Lambda itu adalah kecepatannya kelahiran per hari. Tadi kita dapat informasi bahwa tiap 12 menit lahir satu ini ya, satu bayi. Maka untuk 24 ini adalah 24 jam dikali 60 per 12, ini untuk 12 menit. Jadi untuk 1 jam berapa ya? Dikali dengan 24, jadi dapat 120 ya. Kemudian kita juga bisa menghitung probabilitas tidak ada kelahiran dalam 1 hari, berarti P0 T sama dengan E pangkat lambda T sama dengan E pangkat minus 120 pangkat 1 kali 1 sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada ya, tidak ada kelahiran, itu 0, berarti probabilitas tidak mungkin karena 1 hari saja itu 120 kelahiran per hari. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah berapa probabilitas dikeluarkannya 50 akte kelahiran dalam 3 jam, di mana 40 akte kelahiran telah dikeluarkan pada 2 jam pertama ya. Berarti kita menghitung yang berapa peluangnya 10 akte kelahiran diterbitkan pada 1 jam terakhir gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung seperti ini. Jadi pertama kita kurangi ya, 50 kurangi 40 berarti 10 kelahiran dalam berapa? 1 jam. Karena 1 jam itu ya, karena yang 40 itu sudah pasti di 2 jam pertama ya. Berarti kita yang melihat yang kemungkinannya yang belum pasti ya, berarti 1 jam. Nah, tingkat kedatangan dalam 1 jam berarti lambda sama dengan 60 per 12 sama dengan 5 kelahiran per jam. Sehingga apabila pertanyaannya adalah 10 kelahiran dalam 1 jam, maka kita hitung P10 ya, dalam T-nya 1 jam sama dengan lambda T pangkat N kali E pangkat minus lambda T per N faktorial. 5 kali 1 berarti 5 ya, dipangkatkan 10 dikali E pangkat minus 5 kali 1 per 10 faktorial sama dengan 0,01813 ya. Jadi kurang lebih 1,8% ya kemungkinan ada terdapat 10 kelahiran dalam waktu 1 jam ya. Jadi itulah ya cara menghitung probabilitas dikeluarkannya 50 akte kelahiran dalam 3 jam ketika 40 akte kelahiran telah dikeluarkan dan 2 jam pertama pada 40 akte kelahiran dikeluarkan pada 2 jam pertama dan sisanya untuk jam ketiga ya, sampai jam ketiga ya. Nah, kemudian kita coba mempelajari kembali ya tentang
model kematian murni. Nah, ini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya adalah model kelahiran murni. Nah, yang ini adalah model kematian murni. Jadi, kalau model kematian murni, sistem dimulai dengan N pelanggan pada waktu 0 dan tidak ada pendatang baru diizinkan masuk ke dalam sistem. Jadi keluar ya. Jadi fokus ke melihat laju keluarnya ya. Kepergiannya. Nah, kepergian pelanggan terjadi pada tingkat mu pelanggan per satuan waktu, sehingga untuk probabilitas 0 pelanggan tersisa dalam periode T dapat dihitung dengan formula ini. P0T sama dengan 1 minus sigma N min 1 sampai N kali Pn untuk setiap T. Ya. Nah, probabilitas terdapat N pelanggan tersisa pada periode waktu T dapat dihitung dengan menggunakan formula ini. Ya. Ya, Anda bisa membaca di sini, ini formulanya yang digunakan untuk menghitung berapa jumlah probabilitas terdapat N pelanggan sisanya ya. Kemudian rata-rata ekspektasi jumlah pelanggan tersisa juga bisa dihitung dengan formula ini. Kita lihat contohnya ya. Misal, sebuah toko bunga menyimpan 18 lusin mawar di awal setiap minggu. Rata-rata toko bunga menjual 3 lusin mawar sehari. Ya. Tetapi permintaan sebenarnya mengikuti Poisson. Setiap kali level stok mencapai 5 lusin, pemilik toko akan melakukan pemesanan 18 lusin mawar untuk dikirimkan pada awal minggu berikutnya. Semua mawar yang tersisa di akhir minggu akan dibuang. Nah, berdasarkan informasi ini, kita diminta untuk menentukan berapa peluang tersisa 10 lusin mawar di hari kedua pada minggu tersebut. Kemudian yang kedua, peluang pemilik toko akan melakukan pemesanan kembali 18 lusin mawar di hari ketiga di minggu tersebut. Dan yang ketiga, rata-rata jumlah mawar yang akan dibuang di akhir minggu. Jadi ini tidak laku ya. Tidak laku maka dia harus dibuang karena begitu datang baru, stok baru terus ya setiap awal minggu. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita lihat di sini ya. Peluang tersisa 10 lusin mawar di hari kedua pada minggu tersebut berarti T-nya 2. Ya. Kita dapat informasi bahwa mu-nya 3, ya rata-rata lakunya 3 lusin ya. Kemudian N-nya, ini adalah N-nya berapa lusin sisanya? 10 ya. Nah, N kecil 10, N besarnya 18. Ya. Tinggal kita masukkan rumusnya. P10 untuk T-nya 2 ya, hari minggu kedua ya. Berarti 3 kali 2 kurung pangkat 18 dikurangi 10. Ya. Kali E pangkat minus 3 kali 2 per 18 min 10 faktorial. Jadi dapat 0,1033 ya. Kemudian berapa peluang pemilik toko akan melakukan pemesanan kembali 18 lusin mawar di hari ketiga ya. Berarti di hari ketiga ini berarti sudah di bawah 5 ya. Di bawah 5 kan ya. Karena tadi informasinya bahwa ketika jumlah mawar yang tersedia itu adalah 5 dan di bawahnya, maka akan dilakukan pemesanan. Berarti di bawah 5 ya, di bawah sama dengan 5, maka akan dilakukan pemesanan. Maka kita lihat di sini dengan menggunakan formula yang tadi ya. PN pangkat PNT sama dengan rumus ini. Maka kita hitung P5, P4 ya. P5, P4, P3, P2, P1 dan P0. Untuk T-nya 3 ya di hari ketiga, T-nya 3. Jadi kita hitung, masukkan rumus ini. Jadi PN lebih kecil sama dengan 5. Kenapa PN lebih kecil sama dengan 5? Karena ketika ini dilakukan pemesanan kembali 18 lusin mawar ya. Berarti P0 pangkat kali 3 tambah P1 kali 3. P1 untuk T3, P2 untuk T3, P3 untuk T3, P4 untuk T3, plus P5 untuk T3 juga ya. Ini dihitung seperti ini dengan menggunakan rumus ini. Ya. Nanti diperoleh bahwa jumlah keseluruhannya adalah 0,1242 ya. Contoh yang lain ya. Ini ya. Tadi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya,
berapa rata-rata jumlah mawar yang akan dibuang di akhir minggu. Ya, jadi jumlah mawar yang dibuang ini adalah jumlah sisa mawar pada akhir minggu. Ya, jadi ada kemungkinannya berapa? Bisa 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 18 ya. Nanti kalau 18 tidak laku ya. Tidak laku ya, tidak ada mawar yang laku, itu 18 ya. Jadi sisanya bisa 0, 1, 2, 3 sampai 4 sampai 18 ya. Pada T sama dengan 7. Berarti E NT sama dengan 7, maka 0 sampai 18 NPN 7 sama dengan 0,664 atau kita bulatkan menjadi 1 lusin. Ya. Berapa lusin? Ya. Jadi 1 lusin kemungkinan rata-rata jumlah mawar yang akan dibuang di akhir minggu ya. Ya, itulah dia contoh dari model kelahiran murni dan model kematian murni. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di part selanjutnya. Bahagia.